Selamat pagi Pak Eko dan semua yang sedang melihat video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcelinus Bagus Dewanto dari kelas 10B absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya, dari latar belakang berdirinya kerajaan, masa kejayaan, masa keruntuhan, sampai ke bukti peninggalannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan ini. Jadi, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang besar yang berada di wilayah Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera dengan coraknya yang khas, yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menjadi penguasa jalur perdagangan utama di Selat Malaka, serta berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Jawa. Untuk catatan awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh George Coedes pada tahun 1920. Beliau merupakan arkeolog sekaligus sejarawan yang berasal dari Prancis. Beliau berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama I Ching yang menuliskan kisah persinggahan di Kerajaan Sriwijaya. Catatan ini juga didasarkan pada penemuan prasasti pada abad ke-7. Untuk penjelasannya diambil berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, yang berisi tentang Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang, yang merupakan raja pertama di Kerajaan Sriwijaya sekaligus pendiri kerajaan tersebut. Pada prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangkabau menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya, sehingga menjadi makmur. Lalu, pada prasasti Talang Tua menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang diperjelas kembali menjadi nama Dapuntahyang Sri Janayasa. Kedua prasasti ini dijadikan sebagai sebuah penjelasan tertua mengenai sosok dari Dapuntahyang Sri Janayasa, dianggap sebagai seorang pemimpin atau raja di Kerajaan Sriwijaya. Sementara pada prasasti kota yang ditemukan di Pulau Bangka menceritakan kisah Kerajaan Sriwijaya yang telah menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, hingga wilayah Lampung. Bukti itu juga menyebutkan bahwa Sri Janayasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya guna melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya sebagai wilayah yang tidak mau berbakti terhadap Maharaja Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada raja-raja yang memimpin Kerajaan Sriwijaya setelah Dapunta Hyang Sri Janayasa. Ada Sri Indrawarman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayatitya Warman, Sri Culamani Warman, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Lalu untuk masa kejayaannya, ada pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Menurut buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Lalu untuk menjaga keamanan pada Selat Malaka, Kerajaan Sriwijaya mendirikan armada laut yang kuat guna untuk mengamankan para pedagang agar tidak dirampok oleh para perompak. Dan bukti dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sampai ke Thailand dapat dilihat pada Pagoda Bogomtat yang berada di Choya, Thailand, yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada transisi masa dari masa kejayaan ke masa keruntuhan. Yang pertama, pada abad ke-8 sampai ke-9, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marawijaya. Pada masa kejayaan, Kerajaan Sriwijaya dapat menaklukkan beberapa daerah serta kerajaan-kerajaan. Dan pada abad ke-10 sampai 11,
Pada masa Raja Sri Sanggramawijaya, Kerajaan Sriwijaya menghadapi Kerajaan Kola yang berakhir pada ditawannya Sri Sanggramawijaya, yang akan kita bahas lebih lanjut ke segmen masa keruntuhan. Seiring pergantian kepemimpinan, Kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan lain, salah satunya Kerajaan Kola yang melemahkan kekuasaan Sriwijaya di Selat Malaka serta menguasai daerah kekuasaan Sriwijaya lainnya. Dari buku sejarah karya dari Nana Supriyatna, menceritakan bahwa pada abad ke-13 Masehi, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, yaitu Kerajaan Melayu, berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari, yang merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan yang baik terhadap Kerajaan Melayu. Faktor keruntuhan seperti raja dari Kerajaan Kola yang bernama Rajendra Koladewa yang berhasil menaklukkan Raja Sri Sanggramawijaya Tunggawarman yang mengakibatnya kelemahan kekuasaan pada Kerajaan Sriwijaya, sehingga kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pemimpinan Raja Kampeng untuk menaklukkan beberapa teritori kerajaan. Lalu untuk peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Pada prasasti itu terdapat angka tahun, yakni 686 Masehi, yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi ungkapan mengenai Dapuntahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti itu ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya, serta berisi penaklukan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, bahkan hingga ke Lampung. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan di wilayah Sriwijaya. Yang keempat ada Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangbrahi, Merangin, Jambi. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi orang-orang yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima ada Prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Isi prasasti ini persis seperti dengan Prasasti Karangbrahi, yaitu berisi tentang kutukan kepada orang-orang yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Yang keenam ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Seguntang. Prasasti ini berisi tentang doa Buddha Mahayana dan kisah tentang pembangunan taman dari Sri Jayanayasa. Yang ketujuh ada Prasasti Ujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Prasasti ini berisi penetapan sebidang tanah di ujung langit sebagai sima, atau daerah yang bebas dari pajak untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci. Yang kesembilan ada Prasasti Leiden. Dinamakan Leiden karena prasasti ini saat ini berada di Universitas Leiden, yang berada di kota Leiden, Belanda. Prasasti ini mengisahkan mengenai hubungan dinasti Kola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Tidak ada data mengenai tempat prasasti ini ditemukan, serta fotonya, dikarenakan saya tidak menemukan sumber yang lengkap. Yang terakhir atau yang ke-10, ada peninggalan Candi Muara Takus. Candi ini berada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mempunyai corak budaya yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Dan ini merupakan sumber yang saya ambil sebagai acuan pembuatan PPT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.